Teman-teman, kita bertemu lagi. Pada saat ini saya akan mengajak teman-teman untuk merenungkan soal apa benar perkawinan itu suci dan kudus. Lalu kenapa perkawinan itu suci? Perkawinan suci karena lembaga perkawinan ini melambangkan hubungan antara Tuhan dengan manusia. Tuhan berulang kali mengatakan bahwa Tuhan sebagai mempelai pria dan umatnya sebagai mempelai wanita. Itu sebabnya perkawinan itu sangat suci. Dan buktinya Tuhan menciptakan Hawa untuk mendampingi Adam. Ini manusia pertama yang menikah, yang diperintahkan Allah untuk memenuhi bumi melalui keturunannya. Jadi kalau kita lihat itu adalah perintah Allah yang melambangkan juga kesucian hubungan antara Allah dengan umatnya, dengan orang-orang Kristen yang percaya, yang mencari Tuhan. Nah, itu sebabnya iblis tidak suka. Karena itu iblis selalu ingin menghancurkan perkawinan. Misalnya, iblis akan menggunakan segala cara, dengan cara menggunakan kita punya kemarahan, kita punya kesombongan, kita punya keserakahan, kita punya pikiran jahat, nafsu birahi, ya, dendam, dengki, iri hati dan sebagainya, serakah. Nah, itu semua merupakan sarana-sarana iblis yang sudah ada dalam kedagingan kita sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, ini yang dipakai oleh iblis untuk membuat manusia menjadi saling serang, saling menghakimi, saling menyatakan dirinya benar, menyatakan orang lain salah, menyatakan dirinya suci, orang lain tidak suci, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini kedagingan kita yang paling menonjol adalah kesombongan. Tapi seringkali kita tidak menyadari bahwa kita sombong. Kesombongan itu banyak macam. Bisa sombong rohani, sombong beneran, sombong macam-macam. Sombong oleh kekayaan, oleh status dan sebagainya, oleh kepintaran dan sebagainya. Nah, inilah yang digunakan sebagai sarana untuk memecah belah manusia. Padahal Tuhan menciptakan manusia dengan misi akan membuat damai sejahtera dalam hati manusia, dan kasih Tuhan ada dalam hati manusia, sehingga diperintahkan manusia memenuhi bumi melalui turunannya, melalui satu lembaga perkawinan yang suci. Dan ini melambangkan hubungan Tuhan dengan manusia. Karena melambangkan hubungan Tuhan dengan manusia yang suci, iblis tidak suka. Makanya iblis selalu ingin menghancurkan perkawinan. Nah, karena itu kita harus waspada. Waspada sebagai orang Kristen, jangan mau diadu domba iblis. Kita harus waspada. Jaga mulut kita, jaga lidah kita, jangan menyakiti pasangan hidup. Jaga kelakuan kita, jangan kita selingkuh. Karena begitu kita selingkuh, kita mengkhianati perkawinan. Begitu kita mengkhianati perkawinan, berarti kita meremehkan perintah Tuhan yang mengatakan perkawinan itu adalah suci, adalah kudus dan sakral. Ya, kita lihat dalam Matius 19 ayat 9 dikatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, ya, lalu kawin dengan perempuan lain, dia sendiri berbuat zina." Jadi kalau kita menceraikan istri kita,
kita juga berzina. Kalau kita kawin lagi. Nah, ini yang bahaya, ya. Karena itu begitu kita berzina, kita seumur hidup bersama perempuan lain itu seumur hidup berzina dan selalu berdosa. Nah, ini yang bahaya karena kita akan menjadi berdosa sepanjang hidup dan masuk neraka. Nah, ini kehendak iblis. Kenapa? Supaya kita masuk neraka, supaya jadi temannya setan. Jadi kita harus hati-hati, jaga tiap langkah, tiap perbuatan, tiap pemikiran kita dalam kehidupan, supaya kita jangan jatuh ke dalam perangkap dan jerat-jerat si jahat. Itu saja teman-teman. Lain kali saya ketemu lagi dengan teman-teman pada episode berikutnya.